kehidupan aku selama ISMA di UNSW itu cukup dengan satu kata itu mungkin wow ya. Aku tuh kepingin aja gitu tahu sejarah Sydney sebelum aku bener-bener mencelupkan kakiku lah ke Sydney ini. Ini bukan cuma praktek tapi kita juga menggunakan visual. Bener-bener kita mempelajari setiap hal yang kita lihat dalam dunia nyata gitu lah. FEB, kembali lagi di episode ketiga Let's Go Around the World. Perkenalkan, aku Aisyah dari jurusan Ilmu Ekonomi 2023 yang akan menjadi host di episode ketiga LGAW ini. Nah, hari ini aku sudah bersama Kak Steven dari jurusan Akuntansi 2022, salah satu UR di ISMA tahun 2024 nih, Sobat FEB. Halo Kak Steven. Halo Aisyah, dan juga halo warga FEB, Sobat FEB. Perkenalkan, nama aku Steven Nathanaelianto, lebih baik dikenal sebagai Steven. Aku mahasiswa semester 6 di FEB UGM, jurusan akuntansi angkatan 2022. Dan semester lalu, aku diberi kesempatan untuk belajar di UNSW melalui beasiswa ISMA untuk mengambil beberapa course. Oke, mungkin pertama aku boleh tanya dulu nih Kak, course yang diambil tuh ada apa aja sih di UNSW ini? Oke, jadi kemarin jujur aja skema di UNSW itu lumayan unik. Dimana aku tuh mengalami 2 semester. Yang dimana biasanya exchange itu cuma 1 semester. Nah, semester pertama ini namanya T2 atau term 2. Term 2 ini lebih baik dikenal sebagai winter term. Nah, nanti aku masuk nih kenapa namanya winter term. Untuk T2 sendiri, aku ngambil tuh 1 course. Namanya Experiencing Sydney Crime. Nah, untuk Experiencing Sydney Crime ini, dia datang dari Fakultas Hukum. Nah, ini dimana ISMA tuh menjadi opportunity yang sangat bagus bagi mahasiswa yang ingin belajar di luar ranah dari pembelajaran mereka sendiri. Untuk Experiencing Sydney Crime ini, mungkin aku bisa bilang, bener juga kata-kata mungkin netizen atau orang bilang, ya ISMA jalan-jalan doang. Ya ada benernya sih, karena pada course ini pun kami didorong untuk jalan-jalan dan untuk mengetahui berbagai tempat sejarah ataupun tentang hal aboriginal pada kota-kota Sydney tersebut. Dan mungkin untuk course yang aku ambil pada semester selanjutnya, yaitu T3 atau term 3, aku ngambil Marketing Fundamentals, Digital Transformation in Business, dan yang terakhir ini lumayan unik yaitu Art of Computing, atau kita belajar ilmu komputer, lebih spesifiknya nanti aku bisa jelasin gitu. Kalau misalnya 2 semester berarti ya Kak, kan kalau misalnya di Indonesia kita 2 semester itu berarti 1 tahun hitungannya. Kalau di UNSW ini berarti dalam jangka waktu berapa lama Kak? Oke, jadi di UNSW ini, dan ini bukan untuk satu Australia ya guys, ini memang unik ke UNSW sendiri, kita itu melakukan yang namanya trimester. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 semester gitu. Untuk semester awal itu term 1 biasa dari Januari sampai April. Nah, term 2 ini sebenarnya aku nggak mengalami full term 2 ini. Karena namanya winter term sendiri, maka aku cuma dapat di bagian akhir-akhir gitu. Jadi namanya itu sebenarnya T2C gitu. C itu mengindikasikan bahwa itu udah blok terakhir begitu. Jadi pada blok terakhir itu aku cuma dapat ngambil 1 course doang gitu. Dan untuk term 3 itu dari September sampai Desember gitu. Kalau untuk milih course-nya itu dari Indonesia sebelum maksudnya pendaftaran ISMA atau pas lagi di sananya? Karena kan ada 2 semester nih nanti di UNSW sebelum kakak berangkat ke Australia sendiri. Itu dipilihnya di mana Kak? Oke. Jadi aku bisa bilang ISMA dan UNSW ini penuh kejutan ya. Dimana di ISMA sendiri daftar courses atau mata kuliah yang ditawarin itu jauh berbeda dengan apa yang ditawarin pada realita gitu. Untuk di ISMA sendiri pada situs tersendiri itu tuh tulisannya kebanyakan lebih ke fakultas gitu. Misal finance, accounting, computer science, medicine gitu. Jadi pada saat itu kami juga bingung kita mengambil pelajaran atau fakultas. Makanya pada awal untuk ngisi learning agreement untuk ke FEB sendiri kita nulisnya fakultas gitu. Tapi ketika kayak hamin 1 bulan sebelum kita berangkat, kita baru milih course final gitu ke UNSW dan kita baru dikasih perincinya begitu. Dan sebenarnya mungkin satu hal lagi nih, kita itu sebenarnya harusnya berangkat September sampai Desember saja. Namun pada saat itu ISMA tuh merasa bahwa 3 bulan itu nggak cukup ya. Itu kenapa mereka nambahin 1 semester kecil gitu di belakang. Gitu. Berarti dari September sampai Desember jadi ke bulan apa?
Dari September Desember jadi Agustus ke Oh, Desember. Agustus ke sampai Desember. Mungkin tadi kan lebih ngebahas tentang, udah agak jauh nih kita bahas tentang ISMA dan kayak course-course kakak di ISMA itu sendiri. Mungkin aku mau flashback dulu nih kak, pertama kali kakak mau daftar ISMA gitu. Kan ISMA ini bisa dibilang salah satu program yang peminatnya itu banyak, terus persaingannya juga ketat, dan proses seleksinya itu setahu aku lumayan lama. Kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih kak motivasi yang mendorong kakak untuk daftar ISMA gitu? Oke, untuk motivasi khusus mungkin secara umum itu orang ketika sudah melakukan satu hal yang berulang kali sama terus itu pasti jenuh. Dan mungkin aku bisa bilang itu untuk diri aku sendiri, karena aku sudah berkuliah di FEB UGM selama 2 tahun. Namun aku tuh selalu mempunyai keinginan gitu untuk mencoba hal yang baru, dan mungkin lebih spesifik adalah mencoba belajar di environment yang baru secara akademik ataupun kultural. Ketika ISMA pun terbuka, aku merasa bahwa itu adalah salah satu jalan ataupun pintu yang terbuka besar buat aku lah. Dan maka dari itu aku sendiri mencoba untuk mendaftarkan diri di ISMA begitu. Oh, berarti emang pure pengen coba hal baru gitu ya, Benar. Kak. Dan salah satunya lewat ISMA. Ya, benar. Terus tadi kakak juga jelasin beberapa course yang kakak pilih di ISMA di UNSW sendiri. Kira-kira ada alasannya nggak sih kak milih beberapa course itu? Karena kan banyak yang kayak kita nggak pernah tahu sebelumnya atau belum ada di FEB gitu. Oke, jadi tadi aku juga sempat jelasin bahwa ISMA ini kan memberikan kesempatan untuk mengambil course yang sifatnya tuh transdisipliner kan. Dan mungkin kalau aku bisa perinciin, yang pas di awal itu Experiencing Sydney Crime ya, itu aku tuh kepingin aja gitu tahu sejarah Sydney sebelum aku bener-bener mencelupkan kakiku lah ke Sydney ini. Maka dari course itu pun untungnya bisa dijelasin gitu, oh kenapa ada Sydney Opera House, oh kok bisa ini terbangun ini gara-gara apa, kenapa kok Sydney itu kota-kota Australia ini kebanyakan ditempatinya di pesisir pantai dan bukan di tengah gitu. Dan lebih lagi dari namanya Sydney Crime sendiri, kita tuh juga sadar bahwa kota Sydney itu tidak semuanya bersih lah kita bilang lah. Dan memang dia tuh terbangun dari banyak sekali sejarah-sejarah, maupun itu kriminal maupun itu hal-hal untuk memberantas kriminalitas ini. Jadi dari course itu kita bisa belajar hal dari paling kecil pun yang kita kira tidak ngefek sebuah pembangunan kota sampai hal paling besar yang menjadi infrastruktur kota tersebut. Dan mungkin kalau bisa lanjut, sorry kalau tadi kepanjangan ya, itu marketing fundamentals sebenarnya itu gampang aja, marketing in general. Tapi salah satu alasan terbesar kenapa aku ngambil marketing adalah sayang sekali di kurikulum akuntansi ini belum ada mata kuliah marketing. Dan aku dari dulu itu sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan marketing, karena marketing itu bukan cuman bagaimana cara kamu tuh menjual sebuah produk, namun kamu juga harus mikirin consumer behavior. Misal kita menggunakan template seperti misal Porter's five forces gitu, kita tuh harus benar-benar menganalisa gimana sih kita bisa nge-capture biar produk ataupun layanan yang kita kasih ini tuh appeal gitulah ke masa-masa yang kita inginin. Dan untuk transformasi digital sebenarnya tuh udah ada satu matkul yang sebenarnya sangat-sangat mirip, yaitu digital business yang sempat diajar sama Pak Gunggu atau Pak Gunawan Wibisono, di mana itu menjelaskan tentang bagaimana bisnis itu dapat diubah menjadi digital, atau mungkin lebih spesifiknya itu gimana otomasi dapat meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Dan untuk yang terakhir sebenarnya yang paling unik adalah Art of Computing, di mana aku sendiri jujur aku belum pernah nyentuh coding sama sekali kan. Jadi untungnya Art of Computing ini memang didesain khusus untuk mahasiswa yang sebelumnya tidak pernah memiliki background dalam coding, namun ingin mempelajari coding lebih dalam lagi. Untuk bahasanya sendiri yang aku pelajarin adalah pertama tuh Python, terus kita juga lumayan ngebahas Java, terus kita juga ngomong ke HTML, dan pada akhirnya tuh kita menggunakan itu semua dari JSON, HTML, dan ya sebenarnya masih banyak lagi gitu. Berarti benar-benar dari selain matkul-matkul yang ada juga yang nyambung dari di FEB, bisa benar-benar belajar pelajaran yang kayak nggak tahu itu belajar bisa di kuliah gitu. Kayak tadi misalnya sejarah Sydney ternyata ada course-nya, atau kayak computing, apalagi kita anak FEB atau kakak anak akuntansi gitu ya, yang kayak nggak pernah nyentuh sama sekali, tapi itu langsung bisa kak. Ya, ada learning prosesnya lah. Ada learning prosesnya. Oke, mungkin selanjutnya aku juga tadi kan udah sempat mention kalau ISMA ini salah satu program study abroad yang peminatnya itu cukup banyak dan proses seleksinya itu cukup panjang. Boleh nggak sih kak di-share kayak rangkaian proses seleksi sama requirements dan berkas yang perlu disiapkan untuk seleksi ISMA ini? Oke, jadi ISMA sendiri itu proses seleksinya dibagi jadi 2.
Yang pertama itu administrasi, dan yang kedua itu nanti wawancara. Untuk administrasi sendiri sebenarnya itu cukup basic ya. Pertama tuh CV kamu, transkrip nilai kamu, dan mungkin yang salah beberapa yang paling penting adalah EPT atau English Proficiency Test. Itu bisa kita gunakan tuh DET atau Duolingo English Test, IELTS ataupun TOEFL. Dan mungkin hal yang lebih penting dari itu lagi adalah esai kita. Karena esai itu kita harus bisa mencakup goals kita maupun itu secara profesional ataupun akademik gitu. Dan mungkin lebih dari itu kita juga harus ngisi surat rekomendasi. Dan itu tidak terbatas dari dosen. Jadi misal kita pernah nih berhimpun di organisasi dan kita merasa ketua kita mengenal kita lebih baik gitu daripada misal dosen-dosen gitu. Kita juga bisa menggunakan nama mereka dan mereka menuliskan surat rekomendasi untuk kita gunakan di ISMA gitu. Berarti tadi kan sempat ngebahas juga tentang TOEFL, IELTS, dan juga DET. Itu untuk semua jenis ISMA itu bisa pakai salah satunya aja atau ada beberapa yang kayak harus pakai TOEFL atau harus pakai DET gitu-gitu sih, Kak? Oke, jadi nggak semua universitas itu menerima DET ya. Jadi kalau menurut observasiku tahun lalu, yang nerima DET itu rata-rata negara Amerika dan beberapa negara juga di Eropa. Tapi kalau untuk Australia sendiri mereka cuma nerima IELTS dan juga TOEFL gitu. Itu ada minimalnya nggak, Kak? Kira-kira kayak dari IELTS dan juga tadi ada transkrip nilai juga kan? Ada minimalnya nggak sih, Kak? Itu juga kembali lagi ke setiap universitas. Kalau untuk UNSW sendiri kemarin minimal IP-nya kalau nggak salah itu di angka 325. Dan untuk IELTS-nya itu minimal 6,5 tapi subscore-nya nggak ada yang boleh di bawah 6 gitu. Oh gitu. Dan kalau misalnya dari proses seleksi tadi kan ada esai juga, pembuatan esai dan lain-lainnya. Ada nggak sih, Kak, hal yang paling susah gitu dari proses seleksi tadi? Mungkin paling susah itu dua ya. Pertama itu EPT dan juga esai. Kalau EPT itu jelas karena kita harus benar-benar tahu gitu luar dan dalam bagaimana kita mengerjakan tes ini. Karena kita juga harus kembali lagi tahu bahwa EPT itu bukan cuma ngetes pengetahuan kita dalam bahasa Inggris, tapi cara kita komunikasi, cara kita menulis sebuah paper gitu. Dan mungkin untuk esai sendiri yang lumayan susah adalah gimana sih kita tuh jujur gitu loh. Karena memang esai itu tujuannya untuk menjual diri, menjual karakteristik kita, menjual apa yang kita bisa offer ke beasiswa ini, namun kita juga harus jujur. Kita harus genuine dengan kenapa sih kita merasa kita bisa mendaftarkan diri ke ISMA ini, dan selebihnya juga bagaimana sih kita bisa berkontribusi balik ke Indonesia gitu. Kalau misalnya di ISMA itu ada interviewnya juga nggak sih, Kak, setahu aku? Nah itu kalau misalnya interviewnya kira-kira bisa diceritain kayak gimana prosesnya? Oke, jadi interview sendiri itu datang setelah pengumuman apakah Anda lolos seleksi administrasi atau enggak. Jadi kalau misal teman-teman lolos sesi administrasi itu bakal lanjut ke wawancara. Dan wawancara sendiri itu mungkin 30 menit give or take. Dan itu nggak nentu. Oh, nggak tentu. Jadi tergantung yang interviewing tergantung juga. yang interview dan pertanyaannya tuh nggak ada set template-nya gitu. Jadi kadang bisa random banget gitu kalau based on cerita teman-teman aku gitu. Kalau Kakak ada pertanyaan-pertanyaan random gitu nggak sih, Kak, pas lagi interview? Jadi mungkin sedikit fun fact, UNSW sendiri bukan pilihan pertama aku. Jadi pilihan pertama aku tuh universitas di Belanda, dan kebanyakan pertanyaan aku justru seputar Belanda. Oh. Kadang pernah ditanyain Prime Minister di Belanda tuh siapa, kan pas itu lumayan blunder karena aku juga nggak tahu. Terus sempat ditanyain di tes gitu, bisa kayak perkenalan di Belanda nggak gitu. Berarti dari proses dari awal banget nih, Kak, kayak persiapan EPT atau TOEFL, IELTS dan lain-lainnya sampai bener-bener berangkat dan di momen keterima dan juga berangkat tuh berapa lama sih, Kak? Mungkin kalau dari pendaftaran banget sampai ke kepulangan ya, itu mungkin 11 bulan karena terbuka pertama kali pendaftaran ISMA itu Januari, dan untuk seluruh pendaftaran itu tuh sampai pulang ya itu Desember. Kalau misalnya aku boleh perinciin itu tuh Januari sampai Maret itu tuh full seleksi, pendaftaran dan seleksi. Kalau aku nggak salah tanggal 22 Maret kalau tahun lalu itu pengumumannya. Dan dari April sampai Agustus aku berangkat itu tuh ada pembekalan dari ISMA, namanya ISMA Pre-Departure Series, di mana kita dibekalin dengan beberapa hal, cara antisipasi, cara misal gimana sih kalau misal terjadi hal A atau hal B, kita harus responnya bagaimana gitu. Itu berarti semua orang yang keterima di ISMA dapat lecture yang sama ya, Kak? Iya, benar. Oke. Sama mungkin aku mau tanya juga nih, Kak, mungkin ini adalah hal yang bikin banyak orang penasaran gitu, kayak sistem funding di ISMA. Okay. Itu apa aja sih, Kak, yang kira-kira dibiayain dari ISMA? Apakah benar-benar semuanya atau cuman beberapa bagian aja gitu?
Oke, jadi sebelumnya ISMA itu kan bisa dibagi jadi dua tuh. Sebenarnya ada 3, cuman kayaknya nggak usah terlalu dibahas. Jadi ada ISMA yang reguler dan ISMA yang co-funding. Kalau reguler itu benar-benar kalian pikirin apapun itu kan, itu semua dibayarin. Mulai dari tiket pesawat PP, akomodasi, living allowance, terus asuransi kesehatan, itu benar-benar semua dibayarin. Dan paling penting pasti biaya pendidikan kamu di universitas itu. Kalau skema co-funding itu kalau nggak salah, yang dibayarin itu biaya pendidikan di sana dan tiket pesawat. Udah itu aja. Oh, berarti kalau misalnya reguler kayak kakak, wow, banyak banget ya yang dibiayain. Benefitnya lumayan banget. Benefitnya lumayan banget. Yeah. Oke, mungkin next aku mau lebih ngobrolin tentang kehidupan ISMA di UNSW ini sendiri. Menurut kakak gimana sih misalnya kayak yang bisa kakak deskripsikan gitu? Kehidupan ISMA di UNSW kayak gimana? Oke, kalau mungkin mau deskripsikan kehidupan aku selama ISMA di UNSW itu cukup dengan satu kata itu mungkin wow ya. Karena banyak banget hal yang aku nggak antisipasi, banyak banget hal yang bikin aku kaget setiap harinya tuh pasti kayak wow keren juga ya kayak ginian ya. Jadi UNSW itu karena kampus itu tuh nggak terlalu dekat kota, namun dia tuh dekatnya ke pantai. Gitu. Oh, di New South Wales-nya sendiri ya? Dekat pantai, jadi untuk tempat tinggalku sendiri, akomodasiku tuh begitu keluar dari gedung tuh langsung ngeliatnya pantai. Untuk teman-teman yang mungkin penasaran, namanya itu Coogee Beach. Jadi itu benar-benar dari gedung aku jalan ke pantai itu menuju ke shuttle bus gitu. Nah dari bus itu tuh langsung ke UNSW dan mungkin terrainnya tuh lumayan gak enak karena dia tuh kayak mendaki gitu. Oh. Jadi kalau nggak naik bus itu lumayan dan aku pernah nyoba kayak naik sepeda kan, iseng gitu, nyesel nggak mau lagi, berat soalnya. Dan mungkin untuk kehidupan secara overall sebenarnya itu enak. Namun mungkin satu hal lagi yang bisa aku keluhin adalah harga makanan itu lumayan mahal di sana. Bukan lumayan lagi, memang mahal banget. Mahal ya. Kalau misal aku bisa bilang itu di kantin mereka, misal satu mitra gitu di kantin itu bisa jual makan $15 dan itu belum termasuk makanan. Kalau kita pakai konversi kurs sekarang, kalau nggak salah itu di angka 10.200 ya. Berarti sekitar ya 150.000 sekali makan. Dan itu lumayan banget ya guys. Jadi pintar-pintar juga bisa masak di sana, bisa manajemen keuangan gitu. Oke, berarti tadi kan ada beberapa obstacles nih Kak. Misalnya ada beberapa ini nggak sih Kak challenge atau apa ya, beberapa hal lain misalnya dari culture-nya juga atau mungkin dari sisi akademik Kakak juga yang merasa mengalami challenge itu juga gitu. Oke, mungkin kita coba ke bagian culture dulu ya. Kalau culture itu kembali lagi ke, tadi kan aku sempat bilang bahwa term awal itu namanya winter term. Kan lumayan aneh tuh, winter kok di Agustus. Nah, karena tempat geografis Australia ini di belahan bumi selatan, yang dimana dia itu dekat sama kutub selatan ya. Dia itu musim-musim tuh keterbalikan gitu loh. Dimana winter itu malah mulai dari Juni sampai Agustus, dan summer itu ketika aku pulang, ketika November sampai Desember. Itu kenapa namanya winter course. Dan ketika aku sampai sana, lah kok dingin banget. Bener-bener aku landing itu kan pintu kebuka gitu dari pesawat. Itu harus turun, itu nggak ada kayak apa sih, nggak ada terminal garbaratanya itu ya, nggak ada. Jadi kita turun dan aku kayak aduh dingin banget ini dan kaget gitu loh. Pertama kita antisipasi ya paling 10 derajat kayak gimana sih, wah nggak main-main 10 derajat itu. Dan fun fact, hari pertama hari kedua tuh kayak aku sakit ya kalau nggak salah, gara-gara kaget gitu kan. Kaget cuaca juga ya, berarti dari weathernya juga. Untuk akademik mungkin karena tadi kan aku bilang UNSW itu menggunakan sistem trimester, di mana dia menggunakan 3 semester dalam 1 tahun, yang pada artinya pasti timeline akademik pun jadi semakin pendek dong. Kalau di FEB UGM sendiri, bener-bener. Kita mungkin satu mata kuliah, mungkin ya 1 semester itu tuh 14 minggu. Dengan bobot yang memang diberikan segitulah. Dari UNSW sendiri tuh jujur bobotnya lumayan berat. Dan itu kita cuma diberikan waktu 10 minggu. Jadi bisa kebayang lah kira-kira seberat apa. Dan kebanyakan tugas atau assignment dari mereka itu cuma 2, 40% dan 60%. Jadi bisa dipikirin lah kayak kira-kira bobotnya itu seberat itu, dan kita harus sedemikian rupa ngerjain tugas tersebut sampai biar nilai kita tuh nggak turun gara-gara itu gitu. Jadi mungkin itu satu hal yang aku harus adaptasi ketika di sana. Namun satu hal juga yang sebenarnya ngebantu adalah ya dosen-dosen di sana tuh lumayan open. Misal ada satu momen di mana pas itu aku lagi belajar di perpustakaan dan aku bener-bener stop gitu, bingung aku kayak aduh ini gimana ya. Tapi terus malah si dosen ini ngomong di grup gitu, kalau ada yang bingung chat saya langsung gitu. Jadi lumayan lah kebantu dari situ. Alright, tadi aku mau tanya, kan ada beberapa course nih ya yang kakak ambil dan itu
karena trimester berarti jadinya 10 minggu. Itu setiap minggu itu satu pertemuan doang atau misalnya kayak ada hari Senin, hari Kamis juga atau kayak gitu sih Kak? Jadi kan kalau kita bilang aku cuma ngambil 3 course doang kan kelihatan gampang ya, apalagi kalau misal di mata mahasiswa Indonesia yang kayak ya udah kelas kali doang. Tapi kalau di UNSW itu aku cukup kaget juga karena ternyata kebagi jadi 3. Jadi dalam kelas itu ada yang namanya lecture, yaitu pembelajaran biasa, terus juga ada tutor, kayak biasa tutorial, tapi ada juga yang namanya lab, di mana kita ngerjain assignment kan. Jadi lumayan berat. Jadi dalam 3 itu untungnya yang dapat 3-3-nya itu cuman art of computing. Dia dapat 3, terus kalau digital business dan juga marketing dia dapatnya lecture dan juga tutor. Jadi kalau untuk jadwal kalau aku bisa inget-inget itu Senin itu dari pagi sampai sore, Selasa juga pagi sampai sore, terus Rabu libur, Kamis itu pagi sampai sore lagi, terus Jumat libur gitu. Berarti juga agak padat ya Kak, Iya, lumayan walaupun padat. 3 course tapi ternyata di sananya juga padat gitu. Bener. Kalau misalnya dari Kakak sendiri selama tinggal di luar negeri nih Kak, berarti kan hitungannya lumayan lama, ada 6 bulan gak sih Kak berarti di Australia sendiri? Gak sampai sih, sebenarnya lebih 4 bulan lebih dikit. 4 bulan. Ada gak sih Kak insight-insight baru yang Kakak dapet gitu selama tinggal di luar negeri, tinggal sendiri juga kan, jauh dari siapa-siapa gitu. Mungkin untuk insight baru ya. Satu tuh mungkin pentingnya networking ya. Karena kita juga sadar bahwa kita ke sana tuh bukan cuma sesama orang Indonesia juga, namun kita ke sana dengan orang-orang internasional yang tentunya latar belakangnya berbeda-beda. Dan lebih dari itu mungkin bukan cuma teman, tapi dosen-dosen di sana tuh sangat-sangat open untuk berbicara. Maka dari itu kita menurut aku ya, kita harus mencari kesempatan dan juga kita mengambil peluang untuk mengenal mereka lebih lanjut lagi. Siapa tahu misal di karir profesional, ataupun kemarin temen aku ada juga satu yang diajak untuk mengikuti research paper dia, yang menurut aku itu sangat-sangat ngebantu karir dia. Maka dari itu aku percaya bahwa networking itu sangat penting. Dan kedua, mungkin insight yang aku dapat adalah adaptabilitas kan. Kita ketika pertama kali dilontarkan ke suatu tempat yang kita nggak tahu apa-apa kan pasti kita fight or flight kan. Kita benar-benar harus bisa adapt ke hal yang baru, apalagi mengetahui bahwa kita di sana 4 bulan, dan itu 4 bulan tuh nggak sebentar gitu loh. Iya. Jadi mungkin adaptabilitas juga. Dan mungkin yang ketiga itu apa ya selain itu ya? Ini mungkin kita harus lebih menghargai culture mereka dan kita juga harus open minded. Seperti yang kita tahu itu di Australia itu ada namanya suku Aborigin, dan mereka itu benar-benar sangat diapresiasi karena mereka lah the founding fathers of Australia gitu. Maka dari itu aku percaya bahwa kita sebagai mahasiswa Indo juga kita harus lebih mengapresiasi culture-culture yang dibangun oleh orang lain gitu. Benar sih. Tapi ada nggak sih Kak hal yang Kakak sadar tentang diri Kakak sendiri gitu? Ternyata setelah living abroad terus kayak Kakak baru sadar kalau misalnya ternyata Kakak kayak gini gitu. Tipikal orangnya, maksudnya dari pribadi Kakak sendiri gitu. Mungkin aku orangnya terlalu nekat kali. Kadang kan kalau kita pertama kali dijerumuskan ke satu tempat yang kita nggak tahu tuh kadang antara kita takut, kalau nggak kita ya udahlah jalanin aja. Kadang tuh mentalku terlalu jalanin aja sampai ujung-ujungnya tuh kayak gimana ya sekarang ya gitu. Sering banget kayak gitu, apalagi di minggu-minggu awal. Jadi pas di minggu-minggu awal kan banyak banget yang aku harus adjust kan, dari culture, cuaca, keuangan. Pas di awal-awal itu aku benar-benar kayak nggak, aku ngirit, aku pokoknya mau masak, padahal aku belum bisa masak pas itu. Aku belum bisa masak kan, aku asal beli bahan makanan. Untungnya teman-teman aku ada yang bisa ngebantuin aku gitu. Terus saking nekatnya pas itu pernah kayak, aduh ini gimana nggak makan. Tapi terus akhirnya ngambil keputusan ya udah cari makan daripada susah. Gitu. Tapi kayaknya emang harus ada sedikit mental nekat itu sih Kak kalau misalnya mau keluar negeri. Kalau misalnya mau keluar negeri berarti apalagi lama juga gitu kan. Iya benar. Apalagi tadi selama 4 bulan gitu ada nggak sih Kak beberapa hal atau kayak kesan dan pengalaman yang Kakak dapat dari selama ISMA di NSW ini? Oke. Jadi mungkin kita bisa balik ke term 2 ya. Menurut aku yang paling berkesan adalah itu justru matkul yang mendorong kita untuk jalan-jalan. Biasa itu kan matkul kita duduk di kelas, kita belajar teori ataupun praktek yang diberikan oleh dosen, terus kita mengaplikasikan maupun itu di tugas atau misal di tes gitu. Namun ketika aku pertama kali belajar itu malah justru kita duduk, kita perkenalan nih, terus kita disuruh keluar. Kan kita bingung kan kayak ini ngapain ini kan. Terus dia omongin kita bakal ngelakuin ini, kamu download aplikasi ini, kamu bakal dikasih tour buat keliling Sydney.
Nah, itu sangat-sangat berkesan buat aku karena aku ngerasa, oh, ini bukan cuma praktek tapi kita juga menggunakan visual. Bener-bener kita mempelajari setiap hal yang kita lihat dalam dunia nyata gitulah. Dan mungkin selain itu sih kembali lagi ke pentingnya networking. Karena pertama kali jujur aku tuh sempat mikir, oh paling ISMA ini 4 bulan doang. Justru teman-temanku ya udahlah temenan doang, nggak usah kayak mengambil upaya dekat gitulah. Tapi justru malah teman-teman ISMA dan justru teman-teman yang aku bikin juga maupun internasional ataupun orang Indonesia di Australia pun itu yang justru sampai sekarang tuh masih dekat lah. Karena dari itu aku juga percaya bahwa kalau kita open dan kita mau untuk networking, itu justru bakal jadi poin plus buat kita. Karena at the end of the day, kita itu kan orang yang butuh teman ya, dan kita pasti harus bersosialisasi. Dan dari itu kita saling membantu gitu, kita dapat teman dari apa yang kita lalui di sana gitu. Apalagi kalau di luar negeri juga kan jauh kita dari keluarga, dari teman-teman yang sebelumnya punya, pasti teman-teman itu yang paling diandelin gitu nggak sih Kak kalau di luar negeri? Oke, mungkin aku melanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak sih beberapa hal yang perlu diketahui atau mungkin lebih ke tips and trick deh buat pendaftar exchange atau beasiswa yang study abroad lagi keluar? Oke, jadi mungkin kita ke general aja ya, kayak tips and tricks buat orang-orang atau mahasiswa yang juga ingin mendaftarkan diri ke studi exchange. Yang pertama adalah pastinya siapkan mental dan pastikan bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Karena menurut aku studi exchange itu nggak untuk semua orang. Karena kembali lagi kan tadi kita juga tahu fakta bahwa nggak semua orang tuh bisa survive sendiri, mandiri gitu kan. Maka kita juga harus konsul maupun itu ke diri sendiri, kita refleksi diri sendiri, ke orang tua, ke dosen ataupun ke teman. Kita juga harus introspeksi diri, apakah aku tipe mahasiswa yang bisa mandiri dan belajar di luar negeri gitu. Dan kedua adalah tentukanlah universitas, jangan based on ranking doang. Karena aku percaya bahwa universitas itu memiliki USP sendiri lah, punya selling value mereka sendiri. Maka dari itu aku percaya bahwa pemilihan universitas dan courses itu sangat-sangat penting. Ketiga adalah tergantung universitas. Namun kalau universitas kalian menggunakan bahasa Inggris, maka persiapkanlah tes-tes bahasa Inggris tersebut. Misal dari DET, IELTS ataupun TOEFL, mereka harus benar-benar siap. Karena jujur exchange pun sekarang lagi tinggi-tinggi ya kompetisinya. Maka dari itu aku percaya bahwa orang-orang yang siap aja dan orang-orang yang maulah untuk belajar itu pasti yang bisa. Dan yang keempat adalah ya enjoy aja sih, jangan terlalu tertekan, karena exchange ini at the end of the day adalah pilihanmu sendiri. Dan ketika kamu udah bisa sukses, pasti artinya kamu memiliki purpose gitu dalam melakukan hal ini. Maka take it slow aja. Aku tahu pas awal-awal itu adaptasinya pasti susah, aku pun ngerasain gitu. Tapi buat teman-teman enjoy aja, yang penting courses kalian lancar dan hidup kalian senang gitu pasti. Nah itu dia tadi Sobat FEB beberapa tips and trick dari Kak Steven. Mulai dari tips and trick persiapan, berangkat, dan juga saat menjalankan program ISMA di UNSW. Jadi mulai kalian harus riset dulu tentang universitasnya, juga harus kenali kapasitas dari kalian sendiri. Nah buat Sobat FEB nih yang tertarik untuk ikut program study abroad, baik itu ISMA, beasiswa, exchange, atau double degree dan yang lainnya, bisa juga untuk dicatat beberapa hal yang tadi Kak Steven bilang, dan bisa juga untuk cek laman grade.feb.ugm.ac.id untuk dapat info yang lebih banyak lagi nih tentang program study abroad yang lainnya. Nah, sayangnya kita harus mengakhiri episode LGAW ketiga ini di sini nih Sobat FEB. Thank you so much untuk Kak Steven yang mau hadir sebagai narasumber di episode ketiga Let's Go Around the World. See you di LGAW episode berikutnya.